podcast for curious mind. Jadi mengembalikan posisi, peran, dan fungsi senior ke arah yang lebih positif. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Gimana nih kabar Warriors? Semoga kabarnya pada baik-baik, semoga pada sehat-sehat. Karena sebenarnya topik bahasan kita hari ini lumayan berat ya, lumayan bikin hati agak nggak enak. Jadi semoga pada kuat nih mendengarkan supaya bisa dapetin insight-nya. Hari ini kita mau membahas suatu fenomena. Aku yakin Warriors udah pada denger bahwa belakangan ini ada seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Dr. ARL yang mendapat perhatian warga plus 62, dan kami juga turut berduka cita atas kisah tragis sang mahasiswi kedokteran yang diduga mengakhiri hidupnya karena ada beberapa faktor, namun Dr. A diduga melakukannya akibat bullying atau perundungan. Nah, ibu dari korban pun menduga kalau pelaku perundungan ini adalah seniornya, dan korban diduga mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, masalahnya Warriors, ini bukan satu-satunya kasus senioritas di Indonesia. Pertengahan September kemarin, ada seorang pelajar SMA berinisial ALF yang mengalami gegar otak setelah dikeroyok 3 seniornya. Dan karena itu, hari ini kita akan membahas ya di podcast Disko tentang bagaimana sih kita bisa menangkal senioritas yang berujung pada bullying. Hari ini aku, Mahari, dengan senang hati akan berdiskusi dan belajar dengan Mas Supriyanto selaku dosen psikologi di Universitas Pembangunan Jaya. Halo Mas Pri. Halo Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, semoga Mas Pri juga baik ya. Ya, baik dan sehat saya Mbak hari ini. Oke, langsung aja ya Mas ya, aku mau nanya. Aku penasaran gitu ya. Sebenarnya kan yang namanya punya senior dan punya junior itu adalah hal yang nggak bisa kita pungkiri ya. Maksudnya pasti akan ada dimanapun kita berada, mau di sekolah, mau di kantor gitu. Tapi sebenarnya yang namanya senioritas itu tuh sebenarnya sesuatu yang normal atau enggak sih kalau menurut Mas? Senioritas dan junior gitu ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang fenomena yang memang sudah ada gitu loh, fakta sosial gitu ya, kondisi sosial memungkinkan hal itu terjadi, dan di lingkungan kita, interaksi kita dengan lingkungan sosial itu selalu fenomena itu selalu ada gitu ya. Jadi sebenarnya itu suatu kondisi yang normal gitu ya. Jadi kita bisa melihat senioritas junior itu sebagai sesuatu yang positif atau negatif gitu ya. Kalau kita memandang lebih positif, berarti senioritas itu bisa kita artikan sebagai seseorang yang punya pengalaman lebih gitu ya, pengetahuan yang lebih gitu, atau keterampilan lebih yang fungsinya bisa memberikan panduan, memberikan bimbingan kepada juniornya gitu ya. Bisa jadi mentor lah ya Mas. Jadi mentor gitu ya, jadi mentor gitu. Karena fungsinya tadi dan kelebihannya tadi gitu ya. Itu dari sisi positifnya gitu. Tapi bisa juga senioritas menjadi hal yang negatif bila misalnya dia memanfaatkan privilege-nya dia gitu ya, memanfaatkan posisinya, merasa superior, intimidatif gitu ya, kemudian berusaha mendapatkan benefit, keuntungan gitu ya dari posisi sebagai senior, statusnya sebagai senior gitu, agresivitas. Nah itu juga dipandang sebagai hal negatif gitu. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi sih Mbak, senioritas itu ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang sebenarnya salah dengan punya sosok yang lebih senior gitu ya, ataupun dengan adanya sosok yang lebih junior. Yang jadi masalah adalah ketika di situ ada kekerasan ya, baik dalam bentuk kita bersikap intimidatif atau bahkan sampai kita memanfaatkan junior kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kewajiban dia gitu. Ya, mendapatkan keuntungan lah. Mendapatkan keuntungan. Betul. Dan agak mungkin meng-abuse power yang kita punya karena kita lebih senior gitu ya. Iya benar. Jadi memanfaatkan senioritasnya, memanfaatkan powernya demi keuntungan. Entah itu keuntungan ekonomi, keuntungan psikologis, keuntungan sosial gitu ya, dan sebagainya. Kalau gitu tapi sebenarnya Mas Pri, kita harus gimana ya? Maksudnya sebagai senior kita harus seperti apa, dan sebagai junior kita harus seperti apa? Mungkin yang paling penting adalah ini Mbak, mengembalikan fungsi dan peran senior ke status yang lebih positif gitu ya. Jadi senior jadi panutan gitu ya. Jadi social role model gitu. Role model bagi juniornya gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana sebagai senior mengembangkan relasi yang sehat gitu ya. Hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat gitu ya. Bisa menempatkan posisi secara benar gitu ya.
ya. Kemudian juga bisa mengembangkan komunikasi dua arah. Jadi kayak gitu sih. Jadi mengembalikan posisi, peran dan fungsi senior ke arah yang lebih positif. Itu sih intinya. Oke. Tapi sebenarnya gimana sih prosesnya gitu ya Mas, dari yang biasanya mungkin awalnya cuman quote on quote senioritas biasa gitu ya. Ibaratnya para kakak-kakak merasa lebih baik lah daripada adik-adiknya ini karena mereka punya lebih banyak pengalaman. Mungkin mereka juga merasa sudah lebih lama berada di posisi tersebut atau berada di lingkungan tersebut. Tapi sebenarnya gimana sih sampai akhirnya banyak terjadi perundungan gitu. Prosesnya tuh gimana? Apakah semua senior melakukan itu? Kan enggak juga ya Mas ya. Tapi apa yang akhirnya membuat posisi senior ini lebih mungkin untuk melakukan perundungan terhadap junior ya dibandingkan mungkin kebalikannya gitu ya? Iya. Memang kalau kita lihat berbagai kasus itu ya, kasus-kasus bullying gitu ya, entah di sekolah, entah di kampus, atau berdasarkan mungkin riset saya dulu gitu ya di 2 SMA di Jakarta, itu ada banyak faktor yang saling terkait gitu loh Mbak, yang bisa menyebabkan seseorang menjadi pelaku gitu ya. Bullying gitu ada banyak faktor, bisa aja faktor personal, individual gitu ya. Ada juga lingkungan dan atmosfer sekolah gitu ya. Ada juga meneruskan tradisi gitu ya, tradisi yang udah ditanamkan oleh seniornya. Ada juga mungkin pengaruh circle gitu ya, circle pertemanan atau teman sebaya gitu ya. Atau juga mungkin jadi balas dendam gitu ya ke junior. Dulu dia jadi korban. Jadi siklus ya? Siklus, jadi kayak siklus yang berkelanjutan gitu loh. Kayak lingkaran setan gitu. Kekerasan itu. Baik di konteks di sekolah atau di kekerasan di dalam rumah tangga KDRT. Jadi kayak gitu memang siklusnya. Oke. Jadinya agak kompleks ya kalau misalnya memang kompleks. Ini siklus. Apalagi mungkin kalau kita posisinya sebagai junior. Nah kira-kira dari Mas Pri apa sih yang bisa kita lakuin mungkin kalau ada warriors di sini yang ternyata lagi agak terjebak di dalam siklus ini, gimana caranya kita menghadapi senioritas tersebut biar setidaknya kita bisa mengurangi potensi bahayanya gitu ya, dan juga supaya kita bisa break the cycle gitu, supaya kita nanti ketika menjadi senior nggak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh senior-senior kita. Jadi secara umum Mbak ya, untuk penanganan bullying itu kita nggak semata-mata memandang bullying sebagai kasus per individual aja. Gitu. Jadi kita harus memperluas perspektifnya gitu loh. Bahwa bullying itu bukan hanya semata-mata pelaku dan korban. Gitu ya. Bukan seperti itu, tapi mengkaitkan dengan dengan situasi lingkungan sekolah, atmosfer sekolah, kebijakan sekolah gitu. Tapi kalau kita melihat lebih sempit lagi, misalnya apa sih yang bisa dilakukan oleh korban gitu ya, junior gitu ya. Ketika menghadapi situasi yang intimidatif atau situasi yang perundungan, itu mungkin beberapa strateginya bisa mencari dukungan gitu ya, dan bantuan ke orang yang lebih kuat posisinya, yang punya lebih otoritas gitu ya, melaporkan ke guru misalnya gitu ya, atau berbicara dengan orang terdekat, sahabat misalnya, atau bicara kepada orang tua misalnya, gitu. Kemudian juga misalnya menghindari pelaku bully dan tempat-tempat bully gitu. Jadi biasanya kan bullying di sekolah itu kan biasanya berada di lokasi-lokasi yang nggak bisa diakses sama orang, lokasi-lokasi yang tertutup gitu ya. Misalnya kayak gudang gitu ya, atau mungkin tempat parkiran atau WC gitu ya, toilet. Nah, menghindari tempat-tempat itu gitu, jaga jarak gitu ya, mencari teman lain. Susah juga ini Mas kalau kita di sekolah tapi harus menghindari toilet ya. Iya. Mungkin, nah itu juga berarti pencegahannya bukan hanya dari sisi individual, tapi juga kebijakan. Lingkungan sekolah, lingkungan fisik sekolah gitu. Bagaimana misalnya membuka tempat-tempat yang tertutup, tersembunyi, bisa dilihat oleh orang. Karena kan pelaku bully pasti nggak akan berani melakukan bully kalau dia kelihatan oleh orang lain, atau ada misalnya ada CCTV gitu ya yang terbuka, dia pasti nggak akan berani. Jadi membuka lingkungan sekolah agar bisa diakses semua orang gitu loh. Gitu. Oke. Ini menarik sih, dan setuju banget bahwa bullying itu bukan individunya aja ya yang dilihat, tapi memang secara sistemik biasanya ada beberapa aktor-aktor lainnya lah ya yang akhirnya memperbolehkan bullying ini terjadi. Sehingga ketika memang itu terjadi perlu ada kebijakan-kebijakan yang diambil yang bisa mengatur secara lebih makro ya, sehingga baik pelaku maupun korban itu bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan efektif juga untuk kedepannya. Oke. Kita mau break sebentar, tapi setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang pelaku dan juga tentang korban dari perundungan dan khususnya dalam konteks senioritas. See you ya Warriors. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan,
Tapi, cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, Hi Warriors, kita lanjut lagi. Kita akan membahas tentang bullying dan juga dalam konteks spesifik senioritas. Kalau tadi kita membahas tentang kenapa senioritas itu bisa terjadi, sebenarnya kalau misalnya untuk korbannya ya, perspektif dari korbannya sendiri itu biasanya seperti apa sih Mas? Dan apa dampak psikologis atau bahaya yang mungkin dialami oleh seorang korban bullying, Mas Pri? Kalau dampaknya kepada korban gitu ya, itu sangat masif ya, nggak hanya ke satu aspek aja gitu ya. Misalnya ke fisik jelas gitu ya, kalau misalnya kekerasan bullyingnya ke fisik jelas, entah luka-luka, cedera gitu ya, yang fatal gitu ya, atau enggak ke psikologisnya misalnya. Misalnya jadi nggak percaya diri anaknya gitu ya, cemas, kemudian mungkin anxiety atau misalnya juga fobia sekolah bahkan mungkin gitu ya. Bisa juga ke akademik gitu ya, yang semula dia misalnya rajin masuk sekolah gitu ya, kemudian juga akhirnya jadi bolos karena takut gitu ya, menghindari sekolah, akhirnya prestasi akademik jadi turun gitu ya. Kemudian juga dampak sosialnya gitu, jadi dia mungkin nggak bisa lagi percaya sama orang lain gitu ya, menarik diri dari lingkungan sosialnya, nggak mau berteman gitu. Jadi dampak ke korban sangat-sangat masif, nggak satu aspek aja gitu, ke semua aspek kehidupan dia gitu loh. Waduh, berat juga ya. Berat juga, makanya mereka butuh pendampingan khusus gitu ya, butuh support yang khusus juga gitu. Dan itunya dukungannya nggak hanya dari keluarga aja, tapi juga mungkin dari sekolah gitu ya, dari teman-temannya gitu, dari gurunya gitu. Jadi memang penanganan bullying itu memang harus holistik sih, harus komprehensif. Kalau memang dampaknya udah sistemik gitu, jadi kalau misalnya bullying jadi budaya, itu juga harus berarti yang diubah bukan hanya pelaku dan korbannya, yang diubah adalah budaya sekolahnya, atmosfer sekolahnya, lingkungan sekolahnya gitu. Karena kalau cuma korban aja yang diubah, kayaknya nggak bisa deh. Orang yang posisinya lebih rendah, statusnya lebih inferior, nggak mungkin mengubah keadaannya menjadi superior gitu. Nggak mungkin menandingi statusnya yang lebih senior. Jadi gitu memang kan. berat ya kalau berada di posisi korban. Jadi statusnya itu vulnerable banget gitu loh. Dan kira-kira kalau udah di titik itu dan korban mungkin udah mulai menarik diri bahkan ya, mungkin dari perspektif orang tua gitu, kira-kira orang tuanya harus apa nih Mas Pri? Keluarga mungkin gini ya, kadang-kadang orang tua nggak terbuka atau nggak peka gitu loh, nggak peka terhadap perubahan entah tingkah laku, entah psikologis anaknya gitu ya. Nah, ketidakpekaan itu bisa mengakibatkan orang tua terlambat menyadarinya. Anak ini kenapa sih gitu ya? Kok tiba-tiba misalnya enggan sekolah, tiba-tiba prestasinya buruk, tiba-tiba gak mau berteman. Nah, kepekaan itu yang mungkin harus ditingkatkan bagi orang tua apapun perubahannya gitu ya. Kemudian juga mendampingi anaknya kalau terkena kasus bullying, percaya gitu ya kepada anaknya, kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri juga, meningkatkan harga dirinya juga gitu sih. Yes, betul. Dan sebenarnya perlu ada hubungan yang baik juga ya antara orang tua dan anak supaya anak mau terbuka nih kalau ternyata amit-amit ternyata dia memang korban bullying gitu ya. Jadi dia bisa merasa cukup aman dan nyaman untuk bercerita ke orang tuanya. Aku rasa itu fondasi yang cukup penting ya Mas ya. Karena itu kan lingkungan terdekat dia. Nah kalau untuk pelaku gimana nih Mas? Kira-kira apa yang biasanya jadi mungkin masalah mental yang dia punya gitu, dan sebenarnya itu bisa diperbaiki nggak sih Mas? Ya sebenarnya bisa sih, tapi memang umumnya pelaku bully itu memiliki karakteristik yang khas gitu loh, atau menunjukkan karakteristik yang khas secara psikologis gitu ya. Misalnya mereka itu nggak memiliki kemampuan mengatasi masalah secara positif gitu ya. Jadi ketika dia menghadapi masalah, kendala, yang diutamakan adalah agresivitas. Entah agresivitas fisik, agresivitas verbal gitu. Jadi dia nggak, keterampilan problem solvingnya rendah gitu ya. Nggak bisa memiliki solusi-solusi yang lebih sehat gitu ya. Kemudian juga karena itu dia keterampilan sosial juga rendah gitu loh. Dia mungkin hanya bisa berinteraksi dengan secara sehat gitu ya. Dia nggak bisa berinteraksi secara sehat gitu. Selalu ada manipulatifnya gitu ya. Mungkin harga dirinya juga rendah. Dia pengen menampilkan sesuatu, pengen dianggap
pengen diperhatikan, tapi nggak memiliki prestasi gitu ya, nggak ada yang dibanggakan. Jadi solusinya adalah dengan melakukan kompensasinya adalah dengan melakukan bullying gitu ya, perundungan gitu ya. Empati juga kurang. Jadi memang faktor psikologisnya cukup banyak gitu loh. Iya. Biasanya mereka sadar nggak ya Mas kalau apa yang mereka lakuin ini salah? Iya sadar, sebenarnya sadar. Sadar ya? Sadar. Menyadari. Makanya karena menyadari dia nggak percaya diri, karena menyadari dia nggak ada yang dibanggakan, ya salah satunya kekerasan itu untuk mencari perhatian. Iya, gitu kan. Iya. Dan memang diketahui juga bahwa banyak pelaku-pelaku bullying itu ketika ditelusuri gitu ya, dicari tahu di kehidupan personalnya apakah dia lagi ada masalah atau enggak. Seringkali ada masalah ya, seringkali bahkan orang tuanya yang lagi punya masalah dan anaknya mencari perhatian gitu ya dengan melakukan bullying ini. Bisa juga dia mencontoh perilaku orang tuanya. Betul, belajar dari orang tuanya ya tentang agresivitas dan memanipulasi ini. Iya. Aduh, berat ya kalau ngomongin bullying ya. Kira-kira gimana nih Mas supaya kedepannya nggak ada lagi senioritas yang negatif seperti ini dan kita bisa melindungi juga ya supaya tidak ada korban-korban lagi, kita bisa mencegah. Apa yang kira-kira bisa dilakukan yang kita mulai dari diri sendiri maupun dari sekolah, tempat kerja ataupun dari tempat tinggal? Sebenarnya paling penting itu adalah ini Mbak, bagaimana memutus rantai kekerasan di sekolah gitu ya, menghilangkan budaya atmosfer kebijakan yang mendukung kekerasan gitu. Misalnya apa tuh Mas? Misalnya gini, ini contoh ekstrimnya Mbak ya. Contoh ekstrimnya di sebuah sekolah dinas pelayaran. Tahun 2024 juga, Mei 2024 itu ada junior yang sampai meninggal. Dibully sama 4 seniornya. Salah satu tindakan yang ekstrim dilakukan adalah tahun ini mereka nggak menerima murid baru. Mereka melakukan moratorium. Kenapa mereka nggak mau menerima murid baru? Karena untuk menghilangkan generasi yang sudah tertanam ideologi kekerasan gitu. Jadi untuk menghilangkan senior-senior yang melakukan bullying, itu mereka menghilangkan generasi gitu loh. Jadi nggak menerima murid, nggak menerima mahasiswa baru sampai waktu yang nggak ditentukan. Akhirnya apa? Akhirnya hilang tuh. Jadi mereka menghilangkan dulu orang-orang yang agresif gitu ya. Kemudian juga memperbaiki sistemnya, mungkin memperbaiki regulasinya gitu ya. Setelah itu baru mereka menerima murid baru. Itu juga dilakukan oleh salah satu SMA di BSD juga. Mereka nggak menerima murid 2 tahun. Jadi hilang tuh. Orang-orang yang terkontaminasi kekerasan itu hilang semua. Itu seperti itu. Atau juga misalnya kebijakan yang agak keras juga dilakukan oleh misalnya salah satu mantan gubernur DKI gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya gitu ya. Beliau memberikan sanksi yang cukup keras bagi sekolah dan murid-murid yang melakukan bullying cukup keras, yang fatal gitu ya. Misalnya, murid itu akan disekolahkan di sekolah dan nggak akan diterima di sekolah di Jakarta. Artinya dia harus keluar dari Jakarta untuk sekolah gitu kan. Bukan hanya muridnya, tapi status sekolahnya juga diturunkan. Yang misalnya akreditasnya A diturunkan tuh. Jadi B atau C gitu. Jadi bukan hanya sekedar individu aja gitu loh untuk menangani bullying, tapi secara sistem gitu ya, secara kebijakan gitu. Ya kebijakan dari gubernur DKI tadi itu ternyata cukup efektif menurunkan bullying dan tawuran pelajar di Jakarta gitu. Jadi seperti itu sih Mbak. Iya, ini salah satu cara yang bisa dibilang cukup ekstrim juga ya untuk kalau sampai seperti itu ya, sampai bullying sampai keras, sampai memakan korban gitu ya. Iya, untuk memutuskan rantai kekerasannya ya. Karena norma sosial gitu ya. Kemudian budaya sekolah itu memang susah diubah. Misalnya gini, contoh penelitian saya di 2 SMA di Jakarta gitu ya. Ada kebiasaan, ada norma sosial gitu ya yang dilanggengkan oleh sekolah. Misalnya ada tangga khusus yang mudah gitu ya. Tangga yang mudah itu ke lantai 2 dan lantai 3 itu hanya khusus untuk anak kelas 3. Kelas yang junior nggak boleh gitu kan. Kemudian ada parkiran khusus gitu ya untuk anak kelas 3, di mana anak kelas 1, kelas 2 nggak boleh. Anak kelas 1 dia nggak boleh misalnya pakai celana yang modelnya kayak pensil, itu nggak boleh. Hanya untuk, kayak gitu tuh kebiasaan-kebiasaannya kayaknya kecil deh, kayaknya nggak ngaruh banyak, tapi kemudian itu jadi bibit-bibit kekerasan gitu loh. Nah kayak gitu tuh yang harus mungkin diubah gitu. Norma-norma sosial, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang tertulis atau nggak tertulis itu yang harus diubah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan gitu. Jadi kita harus peka juga ya kalau meskipun masih kecil-kecil kayak tadi ya masalah celana pensil untuk kelas 1 SMA, tapi ternyata itu kan bibit-bibit dari senioritas yang negatif yang khawatirnya berpotensi jadi kekerasan-kekerasan lainnya gitu ya Mas ya. Kita harus lebih peka dalam hal itu, dan kalaupun ada kejadian kita perlu mengambil tindakan yang tegas ya Mas ya, agar bukan cuman untuk pelakunya, bukan cuman untuk lingkungannya, tapi supaya
supaya lingkungan-lingkungan lain ataupun bahkan pelaku-pelaku lain juga bisa belajar dari pengalaman itu untuk berhenti dan jangan sampai melanggengkan yang namanya bullying atas nama senioritas gitu ya Mas ya. Iya, saya setuju Mbak. Oke. Aduh, makasih banget loh Mas Pri, ini insightful banget untuk kita yang selama ini geleng-geleng kepala aja gitu ya, ngelihat berita senioritas banyak banget di mana-mana, dan jujur aja aku rasa sudah terlalu dinormalisasi juga mungkin selama ini. Dan kasusnya nggak pernah berhenti kan ya. Terus menerus ada, baik secara kuantitas dan kualitasnya gitu. Mungkin kalau saya zaman dulu saya SMA gitu ya, atau kuliah waktu S1, bullying secara langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bullying bisa melalui media internet, dengan sosial media gitu ya. Walaupun nggak secara langsung tapi dampaknya sama aja gitu. Jadi lebih kompleks lagi ininya. Cyberbullying ya. Cyberbullying gitu kan. Semakin bervariasi semakin kompleks juga. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya untungnya juga adalah dengan adanya teknologi, dengan sekarang siswa-siswa SMA udah terbiasa pegang HP gitu ya. Kalau misalnya mereka mengalami tindakan bullying, mereka juga jadi punya kekuatan untuk merekam. Untuk punya bukti gitu ya, bahwa mereka dibully, dan melaporkannya pun juga bisa anonimus kalau mau ke pihak yang berwenang. Jadi alat untuk pertahanan diri juga gitu kan. Betul, bisa jadi alat pertahanan diri, bisa juga itu alat yang menyerang kita sendiri ya. Iya, betul Mbak. Oke, thank you banget Mas Pri untuk podcastnya hari ini. Semoga warriors yang mendengar bisa makin pinter ya, makin mengenali tanda-tanda juga mana yang kira-kira udah termasuk senioritas yang negatif, dan terinspirasi juga untuk menjadi senior yang vibesnya positif nih, yang lebih mengayomi, menjadi role model yang baik, dan bukannya kita melihat generasi atau angkatan di bawah kita tuh dengan pandangan negatif atau bahkan merendahkan, tapi justru kita bisa lihat kalaupun mereka berbeda dengan kita bisa lihat keunikannya, kita bisa belajar dari mereka sambil kita sendiri juga berbagi pengalaman kita sendiri. Oke, thank you Mas Pri, thank you banget. Thank you juga untuk semua warriors yang udah mantengin obrolan aku dan Mas Pri. Semoga kedepannya kita bisa lebih sehat lagi mentalnya, lebih jauh lagi dari senioritas, dan kita bisa membangun hubungan yang baik tanpa adanya sedikit pun senioritas yang berujung pada bullying ataupun perundungan ya. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin podcast Disco di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye bye warriors. Terima kasih Mas Pri. Disco, diskusi psikologi.